Alhamdulillah, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Di video kali ini gue mau sedikit share teman-teman. Jadi kebetulan motor lagi dibongkar. Gue mau ngebahas salah satu piringan atau salah satu part, yaitu piringan yang terpasang di motor Neo CBR Custom ikonnya 902 Garage. Nah, ini di depan gue lagi ada piringan ini juga, piringan aftermarket juga, yang sudah floating semi ya, jatuhnya semi, dan ini yang belum floating. Nah, yang mau gue kasih lihat adalah piringan cakram yang terpasang di motor CBR Custom ini CBR-nya. Jadi gue mau bahas salah satu partnya ini. Piringannya terlihat memang modelnya kayak begini ya, belum floating ya. Nah, ini kalau yang ini floating. Ini piringannya mereknya Brembo. Sebentar gue lihat logonya di mana ya. Bentar gue putar dulu deh. Ini piringan original Brembo, bawaan dari si peleknya basic dari Ducati. Jadi ini piringan Brembo. Dan gue juga belum lama sadar ya, karena selama ini bongkar pasang aja. Ternyata model floatingnya beda guys. Gue kaget nih. Karena selama ini gue pakai motornya juga gue ngerasa nyaman-nyaman aja sih, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Dan ini dia model floatingnya model tanam guys. Tuh. Jadi ada di bautnya, di baut cakramnya. Di baut cakramnya dibuka. Kalau ini kan sistem floatingnya sudah di press di piringan dan ininya ya, memang piringannya ya sudah di press di satu set. Kalau ini memang cakram CBR 150 yang memang belum floating, masih fix. Nah, uniknya di sini dia model floatingnya ditanam di baut guys tuh. Dia ada space lah, ada spare buat bergerak si piringannya. Jadi si piringan itu nggak ketika baut ini dikencengin dia nggak paten lah gitu. Nah, ini sekalian gue bahas karena memang sekalian bongkar gitu. Jadi biar teman-teman tahu juga. Jadi nggak selamanya piringan model seperti ini gitu fix. Nah, original Brembo yang biasa dipasang di motor pabrikan Ducati. Ini peleknya pelek Ducati, peleknya juga Brembo. Ternyata model piringannya seperti fix terlihat, tapi ada apa ya, gue nggak ngerti nih namanya apa ini, baut model floating lah. Bautnya sih baut biasa, baut pabrikan, tapi ini ada seperti part kecil kayak ring tebel, ring boss gitu, yang memang ada di dalam ininya dipasang. Tuh modelnya begitu, kita pasangkan baut, jadi dipres sama bautnya dia guys. Sistem floatingnya nyatu di piringan dan pelek. Unik ya. Gue juga kebetulan baru lihat ini, jadi biar sekalian di share buat teman-teman. Ini model piringannya kayak bukan floating tapi floating gitu. Nah, ini model piringan yang biasa, teman-teman bisa bedain. Dan ini belum full floating ya, karena full floating biasanya dipakai itu ngecrek dia. Nggak masih jatuhnya masih semi lah, nggak paten seperti ini. Kalau full floating ada merek Brembo yang rata-rata diameter piringannya memang lebar juga, tapi dia ada tengahnya lah, ada bagian sisi tengahnya yang digabungkan dengan bagian ini gitu. Ada yang super sport, ada yang T-drive, itu macam-macam lah tipenya. Nah, itu rata-rata full floating yang harganya memang udah jutaan guys. Gua kaget juga beberapa produk yang ada di Indonesia, gua nggak mau sebutin merek, dia sudah ngeklaim full floating tapi harganya masih ratusan ribu dan bahkan belum sampai 2 juta lah gitu. Ada kejadian temen juga yang sharing ke sini, ternyata piringannya full floating tapi pada saat dipakai dia malah ada kendala, ada masalah. Dan gua ngerasa itu bukan bener-bener full floating lah, kualitasnya beda lah pasti kalau full floating, apalagi yang ngeluarin dari Brembo guys. Nah, ini piringan dari Brembo original yang masih semi floating, basicnya dari Ducati. Tuh. Mungkin teman-teman ada yang pernah
ketemu part yang unik dan ketemu part yang aneh, bisa sharing langsung di komen juga, bisa share. Gue pernah ketemu yang seperti ini, jadi ini sedikit sharing aja sih sebenarnya di video kali ini, biar teman-teman tahu juga ini semi floating, ini non floating, ini juga masih semi floating. Kebetulan juga di sini belum ready yang full floating. Bisa di-share juga teman-teman, mungkin ketemu piringan yang unik, yang langka gitu, yang modelnya seperti apa. Nah, selain piringan tadi, gue mau bahas juga, karena ada beberapa teman-teman juga yang tanya, piringan floating tuh cocoknya pakai apa, piringan non floating tuh cocoknya pakai apa. Nah, karena ini sudah pakai kaliper radial plus monoblok dan fix, dia nggak bisa bergerak, jadi paten guys. Itu disarankan piringan pakai floating atau lebih maksimal lagi full floating disarankan, karena dari pabrikan pun seperti itu. Ini Upside-Down pabrikan Ducati, peleknya juga Ducati, dikasih kalipernya yang fix, nggak bergerak. Maksudnya fix itu dia stay, dia diem, kalipernya nggak bisa bergerak. Beda sama kaliper aksial. Ini kaliper aksial yang masih bisa bergerak kanan kiri, karena ada ini nih, ada si jalur karet sama bos ininya, asnya, bautnya. Jadi kalau kita pasang baut, ketika kampas tipis dia bisa gerak kanan kiri, geser guys. Jadi kalau dia pakai piringan floating non floating itu masih oke, nggak ada masalah. Jadi kaliper tipe aksial itu lebih direkomendasikan pada piringan non floating kalau dari pabrikan ya biasanya, atau semi floating juga masih oke lah. Tapi kalau dia dipakai di piringan full floating, ini dua-duanya gerak, jadi otomatis piringan bergerak, ini bergerak, ngandut-ndutan deh tuh. Mungkin penyebabnya bisa jadi itu juga karena kalipernya belum radial atau belum fix. Bisa pakai yang Brembo aksial tipenya, tapi sudah fix. Nah, ada yang aksial, ada yang radial. Nah, ini radial tipenya monoblok yang satu bongkahan monoblok. Kadang-kadang masih ada juga yang belum tahu monoblok atau radial seperti ini bautnya. Nah, ini aksial. Monoblok itu ininya bongkahan, jadi tidak ada sambungan baut. Beda yang ada sambungan baut dari kirinya. Ini udah full bongkahan aluminium. Nah, ininya kayak color aksial, masih komen pakaian yang ini atau piring yang floating, bisa ini after ya banyak. Nah, jadi teman-teman belum tahu informasi yang gue tahu di sini seperti ini, biar teman-teman nggak salah pilih part untuk Kemarin sempat ada pertanyaan juga di Instagram, jadi sebelum gue posting di YouTube nih, ada pertanyaan, bisa nggak, bukan bisa nggak ya, berarti bisa dong piringan non floating dipasang di pelek jadi floating gitu. Oh, nggak segampang itu guys. Jadi konstruksi pelek dan lubang piringan ini beda, dan bos yang ditanam sama Brembo di sini bukan sembarang bosing guys. Jadi dia ada sistem kayak inilah, kayak damper gitu. Jadi bisa stabil kalau pada saat ngerem nih kayak gini nih. Jadi kayak sistem floating yang di press aja modelnya tuh, dia bisa bergerak karena kalipernya sudah fix. Kalau piringan non floating terus dipasangin bossing kayak begitu, yang akan jadi floating juga gitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung pasang baut terus sama bossing, nggak gampang kayak gitu ya guys ya. Bisa pertimbangannya ya, kalau memang non floating ganti aja langsung yang floating, yang di pasaran harganya juga kayak CBR ini piringan CBR. Ini ada piringan floatingnya yang harga 500 ribuan, nggak sampai 600 ribu udah jadi floating guys. Piringannya juga diameter lebih lebar, 320 gitu guys. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube 902 Garage. Video sharing, video review, mungkin beberapa video berikutnya juga akan
gue coba share buat teman-teman biar bisa lebih bermanfaat, dan kita saling diskusi di sini. Buat teman-teman yang mau komen atau kasih masukan harus seperti apa atau harus bagaimana untuk pemilihan part itu boleh kok. Jadi gue tunggu nih komen-komenannya yang bisa kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.